Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diberi Allah kemudahan bisa bertemu lagi di masjid yang mulia ini. Dan kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in Fit Tarbiyati wal Manhaj, 40 hadis tentang tarbiyah dan manhaj. Dan kita sekarang telah sampai pada hadis kepinten 12 ya. Hadis yang ke-12. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah bagi dirimu, merupakan sedekah. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sadaqah. Engkau mengajak yang ma'ruf dan melarang yang mungkar dihitung sedekah. Mengajak yang ma'ruf, melarang yang mungkar dihitung sedekah. Wa irsyaduka ar-rajula fi ardid dhalal laka sedekah. Dan engkau menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat juga dihitung sedekah. Wa basaruka lirrajulir radiil basari laka sedekah. Engkau menuntun orang yang penglihatannya kabur juga dihitung sedekah. Wa imatatukal hajar wasyauka wal adma anit tariqi laka sedekah. Dan engkau menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan dihitung sedekah, dihitung sedekah. Wa ifrahuka min dalwika fi dalwi akhika laka sedekah. Dan engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu juga dihitung sedekah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kata Rasulullah, senyummu kepada saudaramu dihitung sedekah. Engkau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak yang baik, melarang yang mungkar, dihitung sedekah.
Engkau menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat, dihitung sedekah. Engkau menuntun orang yang berpenglihatan kabur, dihitung sedekah. Engkau menyingkirkan gangguan dari jalan, batu, duri, dihitung sedekah. Dan engkau menuangkan air ke ember temanmu, dihitung sedekah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini para jamaah memiliki faedah yang sangat banyak. Apa saja faedah dari hadis ini? Silakan dicatat. Apa saja pelajaran atau faedah yang bisa dipetik dari hadis ini? Yang pertama, kasratu abwabil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ini pelajaran pertama ya. Kasratu abwabil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi jalan kebaikan ini enggak hanya umroh, haji, zakat. Ternyata jalan-jalan kebaikan itu banyak. Senyum, sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar, sedekah. Menunjukkan jalan orang yang tersesat, sedekah. Nonton orang yang kabur penglihatannya, sedekah. Bahkan menyingkirkan duri di jalan, sedekah. Sehingga kesimpulannya, pelajaran pertama, kasratu abwabil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ta'thirun niyati fi ja'lil adati al ibadat, fi ja'lil adati ibadat. Pengaruh dari niat. Niat bisa mengubah kebiasaan dihitung seperti ibadah. Saya ulangi, pengaruh niat menjadikan sesuatu yang sifatnya kebiasaan, adat istiadat bisa memperoleh pahala dan dihitung ibadah. Jadi hal yang sepele yang aslinya masuk kategori kebiasaan bisa dapat pahala kalau niatnya benar. Makan itu kan kebiasaan. Tapi kalau diniatkan, ya Allah aku makan biar kuat bisa ibadah kepadamu, dihitung sedekah. Termasuk menyingkirkan gangguan, ini dihitung sedekah. Nah, pelajaran nomor berapa? 3. Ihtimamul Islam bitahqiqi mabda'it ta'awun bainal muslimin. Perhatian Islam terhadap asas tarobut wa ta'awun. Saya ulangi, perhatian Islam terhadap kerjasama dan saling keterkaitan. Perhatian Islam dalam merealisasikan perkara kerjasama dan keterkaitan. Kan di sini kan menuntun orang yang apa tadi, yang penglihatannya kabur, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian menunjukkan orang yang tersesat, menyingkirkan gangguan di jalan. Ini kan semua menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan korelasi yang kuat dengan sesama, tarobut, kerjasama. Pelajaran nomor 4, adamu ihtiqar
al-ma'ruf walau kana yasiran. Tidak boleh meremehkan kebaikan meskipun sedikit. Tidak boleh meremehkan kebaikan meskipun sedikit. Bahkan engkau menyingkirkan gangguan, duri di jalan dihitung sedekah. Bahkan nonton orang yang penglihatannya kabur dihitung sedekah. Bahkan menunjukkan jalan orang yang salah jalan dihitung sedekah. Berarti tidak boleh meremehkan kebaikan meskipun yasir, sedikit. Makanya Nabi berkata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kamu meremehkan perkara yang baik meskipun sedikit. Pelajaran nomor berapa? 5. Anna ala du'atil khairi an yabdulu anfusahum litaqdimi kulla ma yaktiruna alaihi min khair. Hendaknya seorang dai semaksimal mungkin melakukan kebaikan. Hendaknya seorang dai semaksimal mungkin melakukan kebaikan. Tadi disebutkan Nabi senyum, amar ma'ruf nahi mungkar, menunjukkan orang yang salah jalan, menyingkirkan gangguan. Itu maka seorang dai harus menjadi pelopor kebaikan, harus mengerjakan yang baik-baik supaya dicontoh oleh masyarakatnya. Nomor 6, fa'lu idkhalis surur alal mu'minin. Memasukkan kegembiraan di hati seorang muslim. Keutamaan memasukkan kegembiraan di hati orang-orang beriman. Nah, diambil dari mana itu, Pak? Kok bisa muncul pelajaran keutamaan memasukkan kegembiraan di hati orang mukmin? Muncul pelajaran kita itu dianjurkan untuk memasukkan kegembiraan di hati orang beriman. Kok bisa muncul pelajaran kayak gitu? Itu diambil dari hadis yang mana? Ayo. Karena semua kalau kita teliti, semuanya itu intinya memasukkan kebahagiaan di hati muslim. 1, senyum. Kalau disenyumi kan seneng. Nomor 2, diajak yang baik. Ayo mas, sholat mas. Dilarang melakukan kemungkaran. Terus menunjukkan orang yang tersesat. Orang kalau tersesat bingung, terus dikasih tahu, gembira enggak? Gembira. Terus menuntun orang yang penglihatannya kabur. Memasukkan kegembiraan enggak ini? Masukkan kegembiraan. Menyingkirkan gangguan di jalan. Membuat senang kaum muslimin enggak ini? Ya. Jadi ternyata kesimpulannya, contoh tadi dari awal sampai akhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, kesimpulannya 1, memasukkan kegembiraan di hati orang yang beriman. Jadi nek dulur muslim itu jangan kita menyakiti, ya harus bisa bermanfaat bagi orang lain, memasukkan kegembiraan di hati umatnya Nabi Muhammad SAW. Pelajaran nomor 7. Hendaknya seorang dai jaga kewibawaannya. Nah, dalam berucap dan bertingkah laku, senyum, nolong orang, memberikan solusi, mengajak yang baik, seperti yang disebutkan dalam
hadis tadi. Kemudian pelajaran nomor pinten? 8. Anjuran menyingkirkan gangguan di jalan. Anjuran menyingkirkan gangguan di jalan. Rasulullah pernah bersabda, aku terkagum-kagum dengan seorang laki-laki. Dia mondar-mandir di surga, kesana kemari hanya karena ranting yang ia tebang, karena mengganggu jalannya kaum muslimin. Ya. Kata Rasulullah SAW, aku terkagum-kagum dengan seseorang yang dia sekarang kesana kemari di surga, mondar-mandir, hanya karena ranting pohon dulu ia tebang karena mengganggu jalannya kaum muslim. Ini menunjukkan menyingkirkan gangguan di jalan pahalanya besar. Sebaliknya, menyulitkan perjalanan kaum muslimin dosa besar. Mencegat jalan, membuat jalan macet, tidak boleh. Terus nomor berapa? Nomor 9, larangan mengotori jalannya kaum muslimin. Larangan mengotori jalannya kaum muslimin. Tidak boleh. Di jalan ini punya hak dalam Islam. Makanya Nabi mengatakan, iyyakum wal julusa bituruqat. Ingatlah, jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Loh, pinggir jalan aja gak boleh. Dengan orang yang mencegat jalan, membuntu jalan, maka ini tidak diperbolehkan. Pelajaran nomor berapa sekarang? Pelajaran nomor 10, kamalul insan, kamalul Islam, kesempurnaan Islam. Sampai batu dibahas, kerikil di jalan dibahas, sampai menuntun orang dibahas, sampai seorang mengambilkan air dikasihkan ke temannya juga dibahas. Islam ini sempurna, ya, menerangkan sedetil apapun pembahasan. Tidak ada Pak ruangan di dunia ini yang tidak ada Islam di dalam. Dalam rumah ada Islam, dalam pasar ada Islam, dalam masjid ada Islam, ya, di rumah ada aturan Islam, di pasar ada aturan Islam, di kamar mandi ada aturan Islam. Ya, Islam ada di setiap ruang-ruang kehidupan, ada aturannya. Bahkan di jalan ada duri suruh nyingkirkan. Agama yang komprehensif, detail Islam. Jadi Islam adalah agama yang sempurna. Nah, selesai hadis yang ke berapa? 12. Sekarang kita pindah ke hadis 13. Nah, hadis yang ke-13, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bitariqin, ada seorang laki-laki berjalan, istadda alaihil atas, kemudian dia merasa sangat kehausan, fawajada bi'ran, kemudian laki-laki ini menjumpai ada sumur, fanazala fiha, kemudian laki-laki ini masuk ke sumur, fasyariba thumma kharaja, kemudian dia minum, setelah minum keluar dari sumur.
Faida kalbun yalhas, tiba-tiba ada anjing yang menjulurkan lidahnya, menjilat-jilat tanah. Yaqulu tsara minal atos, menjilat-jilati atau memakan tanah karena saking hausnya. Faqala ar-rajul, laki-laki itu berkata, laqad balagha hadzal kalba minal atasi mithlu alladhi kana balagha bi. Anjing ini sekarang kehausan seperti tadi aku kehausan. Kemudian fanazalal bi'ra famala'a khuffahu thumma amsakahu bifihi. Maka laki-laki ini turun lagi ke sumur dan memenuhi sepatunya dengan air. Zaman dulu sepatu terbuat dari khuf, dari jilid, dari apa? Kulit. Jadi bisa dipakai ngambil air. Fa amsakahu thumma amsakahu bifihi. Karena naik sumur itu kan butuh tangan yang kuat, sedangkan dia posisi sedang membawa air tadi, maka airnya digigit, sepatunya digigit, yang ada airnya tadi digigit, terus dia naik. Setelah itu fasaqal kalba, laki-laki ini ngasih minum anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu, maka Allah berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuni dosanya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fi ajra, apakah berbuat baik kepada hewan itu dapat pahala? Qal, Nabi menjawab, naam, fi kulli dzati kabidi rotbatin sadaqah. Iya, betul, setiap menyayangi makhluk hidup, setiap berbuat baik kepada makhluk hidup yang memiliki apa? Kabid, memiliki hati, maka dihitung pahala. Maksudnya berbuat baik kepada makhluknya Allah itu dihitung pahala. Jadi begini ceritanya ini Bapak-bapak. Dan seorang laki-laki kehausan, berjalan kehausan, terus dia lihat sumur, maka dia masuk sumur, minum, terus keluar. Ketika di luar, ternyata melihat ada anjing yang sangat kehausan. Maka laki-laki ini mikir, anjing ini telah kehausan dengan kehausan yang sangat seperti aku tadi. Akhirnya laki-laki masuk lagi ke sumur, sepatunya dilepas, dikasihkan air, diisi air. Setelah itu dia naik, lalu dikasihkan ke anjing, dia minumkan ke anjing. Setelah itu dikatakan oleh Nabi, Allah berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuni dosa gara-gara ngasih minum anjing. Padahal anjing itu hewan yang dianggap najis. Tapi ketika seseorang berbuat baik kepadanya, maka dihitung sedekah, diberi pahala, dan Allah bersyukur, berterima kasih kepadanya. Pelajaran apa yang bisa dipetik? Pelajaran apa yang bisa dipetik? Di antara metode pengajaran Nabi menyebutkan kisah. Di antara metode pengajaran Nabi menyebutkan kisah. Banyak kalau kita pahami Al-Quran itu banyak terdiri dari apa? Kisah-kisah. Kisah Bani Israel. Saya izin berdiri Pak. Ya, kisah Bani Israel. Terus kisah apa lagi? Kisah Nabi Musa, Nabi Isa, kisah Nabi Nuh. Sehingga pelajarannya, saya ulangi, pelajaran yang bisa dipetik yang pertama adalah apa tadi?
Di antara metode pengajarannya Nabi menceritakan kisah. Ya, di antara metode pengajarannya Nabi menyebutkan apa? Kisah. Pelajaran nomor 2. Pelajaran nomor 2. Fadlu sakyil ma. Keutamaan memberi air minum. Keutamaan apa? Memberi air minum. Jadi memberi air minum itu pahalanya besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, afdolus sodakoti sakyul ma. Seutama-utama sodako adalah ngasih air. Seutama-utama sodako adalah ngasih air. Jadi ngasih air minum itu pahalanya luar biasa. Ya. Itu pelajaran nomor berapa? Pelajaran nomor 3. Pelajaran nomor 3. Anna syukrallah ala ni'amihi yakunu bil fi'li ma yakunu bil qawli. Mensyukuri nikmat Allah tidak hanya dengan ucapan tapi juga dengan perbuatan. Karena tadi laki-laki ini dari haus, terus diberi Allah minum, terus laki-laki ini melihat ada anjing yang kehausan, maka sebagai bentuk rasa syukurnya dia kembali ke sumur dan ngasih minum anjing. Nah, nomor berapa? Pelajaran nomor 4. Tidak boleh meremehkan kebaikan. Pelajaran nomor 4, tidak boleh meremehkan kebaikan. Coba bayangkan anjing, Pak. Anjing itu najis, air liurnya. Tapi Masya Allah dia ini nolong anjing, yaitu dapat pahala. Ya, itu dapat apa? Jadi pelajaran nomor berapa tadi? 4. Tidak boleh meremehkan kebaikan. Kemudian nomor berapa? 5. Semangatnya sahabat dalam mengetahui kebaikan. Semangatnya sahabat dalam mengetahui kebaikan diambil dari mana ini? Diambil dari tadi di hadis dikatakan, setelah Nabi cerita, dulu ada orang haus cari air di sumur, setelah itu lihat anjing, ngasih minum anjing. Terus Allah itu saking senangnya sama tindakan orang ini, Allah mengampuni dosanya. Ini setelah itu Rasulullah bertanya begini, ya Rasulullah, apakah kita dapat pahala kalau berbuat baik sama hewan? Ini menunjukkan sahabat itu semangat dalam mengetahui kebaikan. Menjemput bola, tanya ke Nabi, ya Rasul, apakah kalau baik sama hewan dapat pahala? Nah, ini menunjukkan bahwa semangatnya sahabat dalam mencari kebaikan. Kemudian poin nomor berapa? Dalam poin nomor 6, kasratu turukil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Siapa itu nggak harus uang, banyak jalan-jalan kebaikan, bahkan ngasih minum anjing dihitung. Lalu bagaimana kalau kita menolong kucing, menolong ayam, menolong hewan yang memang kita tidak disuruh untuk menghindari kenajisannya, seperti ayam, tentu lebih layak. Atau kucing kan nggak najis liurnya, tentu lebih dari
Anjing, kalau anjing aja boleh, apalagi lagi selain anjing. Nah, kemudian pelajaran berikutnya, nah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai amal. Balasan itu sesuai amal. Kalau engkau berbuat baik sama makhluk Allah, maka Allah pun berbuat baik kepada diri. Ya. Kalau engkau berbuat baik kepada Allah, maka Allah pun berbuat baik kepada diri. Naam. Sekarang kita pindah ke hadis yang ke-14. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai kita, meridhai beliau. Beliau berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun walidul hasyiyati. Aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau memakai kain selimut najran atau najron yang tebal ujungnya. Fa'adrakahu a'rabiyun fajabada biridaihi jabdatan syadidatan. Lalu ada orang Arab Badui yang menemui beliau. Langsung dia menarik pakaian dari Rasulullah tersebut dengan tarikan yang kuat. Nabi pakai tapi ditarik oleh orang tersebut. Anas berkata, "Fanadartu ila safhati atikin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku bisa melihat permukaan bau beliau membekas lantaran ujung selimut yang ditarik oleh orang Arab Badui tadi dengan kasar. Kemudian kemudian orang Badui itu berkata, "Ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak." Wahai Muhammad, berikan kepadaku dari harta yang diberikan Allah kepadamu. Kasihkan harta yang Allah kasihkan kepadamu, kasihkan ke aku. Uangnya negara, uangnya umat, kasih aku juga. Faltafa ilaihi, maka Rasulullah melihat orang ini. Fadhahika, dan Allah tersenyum. Tsumma amara lahu bi'ata'in, kemudian Nabi memerintahkan sahabat untuk memberikan uang kepada, atau memberikan pemberian kepadanya. Lah, jadi ini hadis diriwayatkan Anas bin Malik, dan Anas bin Malik itu sahabat Nabi yang mulia, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku dulu pernah jalan bareng Nabi. Terus Nabi itu membawa pakaian selimut dari Najron tebel. Kemudian ada orang Arab Badui narik selimutnya Nabi dengan kencang, ditarik saja sampai terbekas di bau Nabi akibat tarikan orang Arab Badui tersebut. Saking kuatnya ditarik sampai bekasnya itu ada di baunya Rasulullah. Kemudian orang Badui itu berkata, "Ya Muhammad." Orang Badui kan terkenal tak punya adab. Rasulullah dikokok, Rasulullah dijambal. "Ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak." Wahai Muhammad, suruhlah seseorang, atau maksudnya di sini adalah berilah aku di antara hartanya Allah yang ada pada dirimu.
harta umat, kasihkan aku. Faltafata ilaihi, Rasulullah melihat orang ini, fadhahika, dan Rasulullah ketawa. Tsumma amara lahu bi'ata'i, kemudian Rasulullah memerintahkan agar orang ini dikasih sesuatu. Padahal orang ini kurang ajar. Telah menarik apa tadi? Bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tetap Rasulullah menyuruh sahabat kasih dia. Pelajaran yang bisa dipetik apa saja? Yang pertama, tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari apa itu? Diambil dari ucapannya Nabi, ucapannya Anas bin Malik, aku berjalan bersama Rasulullah. Padahal beliau pemimpin, panglima tertinggi, Rasul, tapi beliau jalan kaki sama Anas bin Malik. Ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Anas bin Malik adalah seorang bocah yang masih kecil. Pelajaran nomor 2, zuhudnya Rasulullah dan kesederhanaan Rasulullah. Zuhudnya Rasulullah dan kesederhanaan Rasulullah. Ini dilihat dari pakaiannya. Rasulullah memakai pakaian apa tadi? Selimut dari Najran yang sangat apa? Tebal. Itu tentu harganya enggak mahal. Berbeda dengan sutra halus begitu. Nabi enggak. Ini menunjukkan Rasulullah ini pelajaran nomor berapa? Pelajaran nomor 2, zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya, Al-A'rabi, orang Badui itu, ya, qalilul adab, sedikit adabnya. Orang Arab Badui itu qalilul adab, sedikit adab. Jadi bapak-bapak, Rasulullah itu kalau bersama sahabat yang lain, terus datang orang Arab Badui, maka para sahabat itu senang. Jadi Rasulullah sama sahabat begini, terus ada orang Arab Badui datang, itu sahabat senang. Tahu nggak kenapa senang? Iya, soalnya orang Arab Badui itu sedikit adabnya, dan kadang-kadang takoni sing aneh-aneh, dan sahabat itu senang karena mesti dapat ilmu. Yang mana sahabat sendiri itu sungkan menanyakan itu ke Nabi, tapi nek wong Arab Badui ini sak karep-karepe dhewe, "Hei Muhammad," ngono. Ngugo lho, Rasulullah digogo. Kalau sahabat kan ya Rasulullah. Kalau orang Badui ya meski mereka juga sahabat Nabi, tapi tipikalnya Badui. Ngoko, ya Muhammad, ya, berikan kepadaku harta Allah yang dititipkan Allah kepadamu. Tapi senyum aja, ya sudah kasih dia. Berarti poinnya nomor berapa sekarang? 4 sekarang. Rasulullah itu sabar dari orang bodoh. Rasulullah itu sabar dari orang bodoh. Ya, kalau ada orang bodoh itu Rasul sabar. Jazakallah khair. Nah, masih ingat nggak Pak kisah orang Arab Badui kencing di Masjid Nabawi? Pernah dengar nggak?
Apa Rasulullah memarahinya? Enggak. Padahal itu pipis di masjid. Tapi Nabi nggak marah. Nabi sudah ngerti karakternya orang Badui. Ini Nabi itu memaklumi. Coba dia datang menarik apa? Selendangnya Nabi. Bayangkan selimut yang dipakai Nabi itu loh, digeradak sama orang Badui. Sampai apa tadi? Membekas di apanya Nabi? Di baunya Nabi. Coba gak bisa bayangkan gimana itu kelakuannya orang ini. Nabi pakai apa? Selendang terbuat dari apa tadi? Dari Najron. Kemudian dia ini langsung menariknya. Gak pakai permisi, gak mau ditarik aja. Udah ditarik langsung ngomongnya ngumpul lagi. Ya Muhammad, kasih aku harta yang Allah titipkan kepada. Ini kalau nggak orang Badui mungkin sudah. Tapi karena orang Arab Badui, Nabi guyu malah. Kasih. Kasih. Kan gitu kan? Sama dengan orang yang pipis di masjid. Nabi nggak marah. Jadi di situ kesimpulannya apa tadi? Nomor 4 tadi. Sabarnya Nabi terhadap orang yang bodoh. Sabar. Tapi pernah sahabat membuat kesalahan, Nabi marah. Contohnya Mu'adz bin Jabal, ahli ilmu, tapi melakukan kesalahan, marah Rasulullah. Mu'adz ini pernah ngimami panjang banget, sampai ada jamaahnya yang apa? Mundur gak kuat. Ketika Mu'adz melihat ada orang menghindar dari jamaahnya, kenapa kamu meninggalkan jamaah? Aku akan laporkan kau ke Rasulullah. Dilaporkan sama Mu'adz bin Jabal, ya Rasul, di tempatku itu ada orang waktu sholat dia memisahkan diri dari jamaahku. Gimana ini ya Rasul? Panggil orang itu, panggil. Ditanya, kenapa kamu keluar dari jamaah? Ya Rasul, kami ini kaum yang capek di siang hari. Nah Mu'adz ini Pak sholat Isya bersama Nabi. Setelah sholat Isya bersama Nabi, dia pulang ke kampungnya ngimami. Berarti kira-kira kaumnya sudah nunggu gak itu? Halo. Jadi sholat Isya bareng Nabi, setelah selesai sholat Isya dia pulang ke kampungnya ngimami lagi pakai sholat. Untuk sholat apa? Isya. Itu boleh. Lah berarti kan itu sudah lama nunggunya. Sahabat Ansar, kami di siang hari udah capek menjaga kebun kurma, ini kemudian datang Mu'adz bin Jabal ngimami kami, bacanya panjang, saya gak kuat ya Rasul. Akhirnya yang dimarahi malah justru Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'adz? Jadi Rasulullah itu nek sing salah iku wong Badui, orang yang bodoh, dimaklumi. Bahkan kencing di masjid saja Nabi nggak memarahi, soalnya bodoh. Wong bodoh itu ojo dimarahi, wong bodoh itu diajari. Tapi ketika Mu'adz bin Jabal yang melakukan kesalahan, Nabi marah. Karena Mu'adz ini sahabat senior. Allahu a'lam. Nah, izin ngopi Pak, saya lagi berjuang dari ngantuk ini. Nah, kita lanjut. Pelajaran nomor berapa Pak? Pelajaran nomor 5. Karomur Rasul, kedermawanan Rasulullah. Pelajaran nomor 5, kedermawanan Rasulullah. Kedermawanan Rasulullah. Coba bayangin, disakiti, selendangnya ditarik sampai ngecap di bau, udah gitu dikoko bisa. Ngerti dikoko nggih? Dijambal celuk jeneng, "Hei Muhammad," ngono ya. Tapi meskipun demikian Nabi tetap ngasih.
Berarti di situ kesimpulannya Nabi itu dermawan. Coba sampai, oh gak ngurus jalan apa awakmu? Awakmu gak diduga kok aku angkat kayak awakmu kan itu. Tapi Nabi enggak, tetap dikasih. Padahal tarik tadi. Pelajaran nomor berapa? Pelajaran nomor 6. Seorang dai nggak boleh ngambek. Seorang dai nggak boleh ngambekan. Ngerti ngambek apa? Wah, gimana kalau warung ini? Haus. Artinya seorang dai harus berlapang dada. Seorang dai harus berlapang dada. Gak boleh gampang terbawa perasaan. Seorang dai harus berlapang dada. Makanya Pak, masih ingat nggak? Nabi Musa itu ketika diangkat jadi Rasul pertama kali dikasih titah Allah, idhab ila Fir'aun. Hei Musa, berangkat ke Fir'aun. Kasih dakwah Fir'aun itu. Setelah mendapat titah pertama, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Dan doanya ini legendaris. Diriwayatkan dari generasi ke generasi sampai ke kita. Doanya Nabi Musa, Rabbishrah li sodri. Yang diminta Nabi Musa pertama kali, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Soalnya dai nek gak lapang dada, putus tengah jalan. Dan Nabi Musa ini tahu tantangannya berat. Makanya yang diminta Nabi Musa kepada Allah pertama kali, minta apa? Kelapangan dada. Rabbishrah li, ya Allah lapangkanlah dada. Nah, Nabi ini, bayangkan Rasulullah dituduh orang gila, Rasulullah dituduh pembohong, Rasulullah dituduh penyihir. Padahal Rasulullah umur 1 tahun sampai Nabi umur 40 tahun sebelum diangkat jadi Rasul. Itu penduduk Mekah sepakat kalau ditanya siapa manusia yang paling mulia di kota Mekah, semuanya sepakat, gak ada yang berselisih pendapat. Mereka menjawab Muhammad Al-Amin. Sepakat. Tapi ketika Nabi umur 40 diangkat jadi Rasul mendakwakan tauhid, berubah. Yang sebelumnya dijuluki Al-Amin dijuluki Al-Kazzab, pembohong, dijuluki kahin, dukun, dijuluki sahir, penyihir, dijuluki apa lagi? Al-Majnun. Apa Majnun? Orang gila. Tapi Nabi lapang dada. Maka dai butuh kelapangan hati. Selesai hadis ke-14. Kita pindah ke hadis berapa? 15. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini anaknya Amr bin As. Amr bin As sahabat, Abdullah ini juga sahabat. Anak dan bapak sama-sama sahabat. Qal Abdullah bin Amr bin As berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Fasta'danahu fil jihad. Orang ini minta izin untuk ikut serta dalam jihad. Kemudian Rasulullah balik bertanya, ahayyun walidakah? Apakah bapak ibumu masih hidup? Qala na'am. Nggih ya Rasulullah, ibu bapakku masih hidup. Maka Nabi berkata, fa fihima fajahid. Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Jadi ada orang datang ke Nabi izin supaya ikut serta dalam jihad. Tapi Nabi balik bertanya, bapak emakmu masih hidup enggak? Masih ya Rasul. Ya sudah, jihadmu dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa pelajarannya?
Apa pelajarannya? Pelajarannya yang pertama, semangatnya sahabat dalam beramal soleh. Semangatnya sahabat dalam beramal soleh. Bahkan tadi dia datang ke Nabi minta izin supaya bisa ikut jihad. Naam. Kemudian pelajaran nomor 2. Fadlul jihad, keutamaan jihad fisabilillah. Sampai-sampai dia ini datang ke Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya ikut jihad. Ini berarti menunjukkan keutamaan jihad. Nomor berapa sekarang? 3. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, dan itu lebih utama daripada jihad. Dan itu lebih utama daripada jihad. Mana yang menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua lebih utama daripada jihad? Perhatikan, Nabi pernah ditanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Kata Nabi, sholat tepat waktu. Ya Rasulullah, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Apalagi ya Rasulullah? Baru Nabi menjawab, jihad fisabilillah. Dari sini disimpulkan berbakti kepada orang tua itu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Bahkan Nabi tadi mengarahkan orang ini, ya Rasulullah, saya ikut serta jihad. Kata Nabi, bapak mak masih hidup enggak? Masih. Ya sudah, ente pulang, ente berbakti kepada. Tetapi jihad itu ada 2. Ditulis. Jihad itu ada 2. Yang pertama jihad hujumi. Hujumi itu nyerang. Apa itu? Jihad menyerang, hujum menyerang. Maka ini harus ada syarat orang tua, harus ada syarat izin dari orang tua. Tapi kalau jihadnya yang nomor 2, jihad difai, jihad difai artinya jihad mempertahankan diri, maka tidak memerlukan orang tua. Seperti tentara sekutu datang ke Surabaya tahun berapa itu? Agresi militer itu Belanda ya, Nica. Surabaya tanggal berapa itu? Kok tanggal berapa? Tahun berapa? 45 apa 48? Hah? Wong Surabaya. Hah? Itu setelah pengumuman kemerdekaan. Terus mereka nggak terima, Belanda datang membonceng Nika itu kan. 48 masih? Berapa masih? 45 juga ya, cuma beda bulan. Iya, November. Makanya kan 10 November ya. Kalau agresor datang, sedangkan arek-arek Surabaya mempertahankan diri, jihad fisabilillah, musuh sudah di depan mata, ini nggak perlu izin orang tua. Di Gaza itu nggak perlu izin orang tua, langsung angkat senjata. Bisa dipahami kira-kira? Karena jihadnya jihad apa? Difa, mempertahankan diri karena musuh datang. Tapi kalau jihadnya itu menyerbu ke tempatnya orang lain, itu harus disertakan apa tadi? Izin. Lah, berbakti kepada orang tua itu ada 2 pembagian.
Yang pertama, berbakti kepada orang tua ketika masih hidup. Berbakti kepada orang tua ketika orang tua masih hidup. Yang nomor dua, berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah wafat. Kita mulai dulu berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Berbakti kepada orang tua yang masih hidup, caranya secara global ada 3. Secara global. Jadi kita berbakti kepada orang tua itu perlu bukti. Buktinya itu 3 secara global. Yang pertama, al-ihsan ilaihima, berbuat baik kepada orang tua. Itu pilar pertama, berbuat baik kepada orang tua. Mendakwai orang tua, ngajari sholat orang tua, mijiti orang tua, ngekei duit orang tua, nukokno oma orang tua. Itu kategorinya nyenengno wong tua. Berbuat baik kepada orang tua, mendakwainya yang aslinya gak jilbaban jadi jilbaban, atau memberikan rumah yang layak, atau membahagiakan orang tua. Intinya poin pertama, berbakti kepada orang tua adalah berbuat baik. Poin kedua, wala yu'dihima, tidak menyakiti orang tua. Karena ada orang itu berbuat baik tapi nyakiti. Nomor 1, nomor 2 banyak yang bisa. Yang paling sulit yang nomor 3, sabar dari orang tua. Iki akeh anak sing gak iso. Berbuat baik akeh sing iso, gak gelem nyakiti akeh sing iso, tapi sabar nang wong tua akeh anak sing gak iso. Saya ini Ustadz, ibu saya minta apa saya turuti terus. Saya juga gak mau nyakiti Ustadz, tapi Ustadz yang diunggul-unggulkan selalu anaknya yang nomor 1. Kita belum berbakti kalau masih punya keyakinan kayak sudah ikhlaskan saja. Karena bakti yang paling sulit kepada orang tua itu apa tadi? Sabar. Apalagi kalau sudah sepuh Pak, ngomong kadang-kadang jengkel no anak, betul? Apalagi orang tua sudah lumpuh. Mohon maaf, pipis di ranjang pakai pampers gantikan. Oh, itu harus sabar. Dan itu yang paling sulit, sabar dari orang tua. Makanya Nabi mengatakan celaka. Para sahabat bertanya, sinten ya Rasulullah tiang ingkang cilaka niku? Dijawab sama Nabi, orang yang celaka adalah man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima walam yadkhulil jannah. Orang yang celaka adalah orang yang menjumpai ibu bapaknya ketika tua renta tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Wong sing cilaka yaiku wong sing ketunggon wong tua tapi dheweke gak iso mlebu surga. Logikane nek ketunggon wong tua haruse mlebu surga. Soale wong tua iku lawange surga. Wong sing cilaka iku dikai Allah kesempatan menjumpai ibu bapaknya ketika tua renta tapi dia gak masuk surga. Itu orang celaka. Dikasih kesempatan gak diambil. Nah, itu kalau masih hidup. 1, berbuat baik. 2, tidak nyakiti. 3, sabar. Bagaimana kalau sudah wafat? Berbakti kepada orang tua yang sudah wafat ada 10 poin. Ada 10 poin. Poin pertama, memohonkan ampun dan berdoa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mendoakan orang tua, memohonkan ampunan untuk orang tua. Nomor 2, melunasi utangnya. Poinnya saja ya, biar cepat. Nomor 3, melaksanakan nadarnya orang tua. Orang tua nadar, nak, bapak nadar, pesen dengan anak ngomong, bapak nadar. Atau nggak harus pesen, dia bapaknya nadar, tapi anaknya tahu.
Nak, aku nadar nanti bapak kalau panen dapat 10 ton beras, bapak nyumbang masjid misalnya 10 juta. Terus sebelum panen bapak mati, setelah panen sesuai target dapat 10 ton bahkan lebih, maka sang anak harus menunaikan nadarnya orang tua. Nomor 4, melaksanakan wasiat orang tua. Wasiat itu sesudah utang dan nadar. Jangan salah urut loh ya. Gak bisa wasiat kalau ternyata utangnya banyak, karena gak bisa dijalankan. Wasiat itu kan kalau masih belum. Jadi wasiatnya orang tua harus dijalankan. Aku berwasiat kalau aku mati sebagian hartaku untuk Masjid Tanwir. Boleh, tapi syaratnya orang tua harus punya duit. Utangnya ditotal dulu, masih sisa apa enggak. Itu pun nanti nggak boleh lebih dari berapa? 1/3. Wasiat nggak boleh 1/3 karena itu miliknya hak ahli waris, kecuali kalau anaknya ridho. Nomor 5, menyambung tali rahim orang tua. Kalau tali rahim berarti ya paman, pakde, kakak, ponaan, sepupu, misanan, om, tante, bule, pakle, paman, kerabat orang tua. Jadi kalau kita punya orang tua yang sudah wafat, maka kita sambung saudaranya, kerabatnya ayah kita. Nomor berapa? Nomor 6, berbuat baik kepada teman-temannya ayah atau ibu. Beda kalau yang pertama tadi keluarga, yang nomor 2 ini teman. Jadi kalau jenengan punya bapak, bapaknya sampun wafat, punya ibunya sudah wafat, jenengan harus ingat-ingat siapa saja yang dulu disenangi bapak ibu sampean. Misalnya bapak ibu sudah wafat terus sampean eling, dulu bapak ini disenangi sama bapakku, sambung bapak itu. Oh dulu saya masih ingat, ini orang tua ini sahabatnya ibu saya, sambung orang itu. Ingat-ingat. Terus nomor 7, bersedekah atas nama orang tua yang sudah wafat. Boleh. Abdullah bin Sa'ad bin Ubadah datang ke Nabi. Ya Rasulullah, ibundaku wafat, aku nggak ada di sisinya. Aku kalau sedekah apakah pahalanya nyampe? Kata Rasul, sedekahkan, pahalanya sampai ke ibumu. Jadi boleh sedekah atas nama mayit, boleh. Dulu pengen berbakti belum bisa, masih melarat. Sekarang sudah mapan, pengen berbakti, orang tua sudah wafat. Ya sudah, bebaskan lahan, bangun masjid, niatkan untuk orang tua yang sudah wafat, jadi amal jariah. Boleh, boleh. Nomor berapa sekarang? Nomor 8, menghajikan orang tua. Menghajikan orang tua, tapi dengan syarat anaknya sudah haji. Kalau anaknya belum haji ya nggak boleh. Nomor 9, melanjutkan kebaikan ayah dan ibu. Melanjutkan kebaikan ayah dan ibu. Misalnya bapak dulu jadi pengurus Masjid At-Tanwir. Masya Allah, bapak saya dulu itu suka bersih-bersih, suka ngepel, suka bantu. Terus jenengan jadi anaknya, lanjutkan perjuangan mengembangkan Masjid At-Tanwir. Meskipun nggak harus jadi takmir, takmir kan nggak bisa dijaluk. Tapi dulu bapak saya itu aktif di Masjid At-Tanwir, maka yang jadi anaknya harus saya lanjutkan. Entah itu support dana, entah itu menyumbang kebersihan, terserah, tapi lanjutkan, jangan diputus supaya pahalanya nyalir kepada bapakmu. Orang tua punya tanaman jambu, mangga di rumah, dibagikan tetangga-tetangga, terus sekarang mati bapak ibu, itu tanaman rawat dengan baik, jangan diputus, jangan ditebang, biarkan terus hidup, biar orang tuamu dapat pahala. Ustaz, tapi dimakan codot, tidak apa-apa, dimakan codot dapat pahala, kan ada hadisnya kan? Pernah dengar kan hadis? Siapa menanam tanaman, dimakan hewan, dimakan burung, dihitung sedekah bagi penanamnya. Makanya kalau orang tua punya tanaman jangan dimatikan, biarkan hidup. Itu melanjutkan kebaikan ayah dan ibu. Nomor berapa? 10 terakhir. Jadilah anak soleh.
Panjenengan jadi anak soleh itu otomatis sudah berbakti kepada orang tua. Karena apa? Karena Nabi mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang dia usahakan sendiri. Kata Nabi, anak soleh termasuk usaha orang tua. Soalnya sing nyekolahno wong tua, sing galekno pangan nalikane cilik ya wong tua. Makanya anak soleh otomatis solehmu itu berbakti kepada orang tua. Kamu soleh orang tuamu dapat pahala. Kamu sholat orang tuamu dapat pahala. Otomatis. Karena anak itu usahanya orang tua. Makanya kalau ingin berbakti kepada orang tua, jadilah anak yang soleh. Meskipun sholatmu itu gak dioper, tetap orang tuamu dapat pahala. Jujur kalau dioper malah salah. Ya Allah, saya sholat malam ya. Tolong dikirim kepada bapak saya yang sudah wafat ya Allah. Karena saya sudah kebanyakan pahala ya. Tambah salah. Gitu. Karena sholat gak bisa dioper kecuali itu tadi sodako, haji itu boleh, nyaur utang itu boleh. Tapi kalau sholat itu ibadah pribadi, bukan ibadah yang dioper. Gitu nggih. Jadi kesimpulannya berbakti pada orang tua kalau masih hidup poinnya ada berapa? 3. Kalau sudah wafat poinnya ada 10. Itu sama napalkan itu. Tinggal beberapa menit lagi adzan. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Maksudnya apakah anaknya maju dulu atau boleh membadalkan malu orang lain yang Boleh juga. Membadalkan orang lain yang sudah haji. Boleh. jadi anaknya belum haji tidak masalah. Tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Nah, yang membatalkan yang pelaku di sana itu sudah haji. Nah, ada pertanyaan lagi? Monggo. Silakan. Nggih. Itu ada beberapa kasus itu orang tua itu menitipkan pesan ke anaknya. Dan kebetulan anaknya ini kan paham sunnah. Nah orang tuanya itu menitipkan pesan kalau misalkan Mati, nanti kalau saya ada tolong ditahlili. itu langkah dari anaknya itu sudah gimana? Iya. Bagaimana kalau orang tua berwasiat? Kita tadi kan babnya kan bab berbakti kepada orang tua. Lah ini orang tuanya wasiat, nah anak aku mati selamat tono. Ojo koyok kucing mati jegedakno. Tolong ya. Aku iki selamat tono. Biasanya kamu nek jenggot ini gak gelem selamatan. Lah mak iku meneh selamat tono. Gimana yang dilakukan oleh anak? Gak usah diselamati. Kalau kita sayang sama ibu kita, kalau punya uang buat pembangunan masjid diniatkan ibu, atau kirim ke panti asuhan untuk sedekahnya ibu. Adapun membuat kegiatan khusus di membuat makan makanan sudah ada dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, seorang sahabat mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima', kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidang-hidangkan makanan minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Saya mau tanya, tolong sama jawab nggih, tolong sama jawab. Orang mati sudah ada di zaman Nabi enggak? Di zaman Nabi sudah ada orang wafat enggak? Sudah ada. Oke, simpan dulu. Pertanyaan kedua. Nabi sudah pernah ditinggal wafat keluarganya apa belum? Nabi sudah pernah ditinggal wafat keluarganya apa tidak? Sudah bolak-balik. Nabi ditinggal wafat Khadijah. Nabi ditinggal wafat Zainab binti Khuzaimah, istrinya Nabi yang lain. Nabi ditinggal wafat Qasim. Nabi ditinggal wafat Abdullah. Nabi ditinggal wafat Ibrahim. Ini anaknya Nabi semua ini. Nabi ditinggal wafat, itu kan masih belum balik Ustaz, nggak punya dosa. Ya sudah, tak carikan yang sudah balik. Ruqayyah
sudah nikah malahan wafat. Zainab sudah punya anak wafat. Terus siapa lagi? Ummu Kulthum udah dewasa, sudah nikah, nggak ada alasan lagi. Jadi orang wafat sudah ada di zaman Nabi. Nabi juga sudah pernah ditinggal wafat keluarga. Harusnya dalam masalah ini, harusnya, nih saya ulangi, harusnya dalam masalah ini tinggal kita itu gelem nyontoh Nabi apa gak, wis ngono wae. Kok ribet-ribet? Wong mati wis ono. Nabi wis pernah ditinggal wafat keluarganya. Nabi tidak pernah melakukan itu. Nah, perhatikan nih. Saya kasih contoh. Nabi pernah ditinggal wafat sepupunya. Wajahnya mirip Nabi. Bahkan bisa dikata orang yang paling wajahnya mirip Nabi. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Sampai lihat sejarah wafatnya Ja'far. Ja'far itu kata Nabi, "Hei Ja'far, kamu itu mirip aku. Wajah dan akhlakmu." Ja'far wafat. Ketika Ja'far wafat, apa yang dilakukan Nabi? Nah ini nih. Kalau pengen tahu nek ono keluargae wafat, apa yang dilakukan Nabi? Dengarkan kisah ini. Ketika Ja'far wafat, Nabi berkata kepada para sahabat, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Hei para sahabatku, tolong buatkan makanan untuk Ja'far. Faqad atahum ma yushiluhum, telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Sibuk apa enggak? Sibuk. Ada urusan perawatan jenazah, ada ini, ada itu. Maka tolong wahai sahabat, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Berarti kesimpulannya, yang suruh bikin makanan keluarga duka apa orang lain? Orang lain. Nah, mau nyontoh monggo, wis ono dalil. Karena gelem nyontoh. Setelah itu Nabi ke rumahnya Ja'far, takziah. Nangis-nangis orang-orang itu. Setelah itu Nabi berkata, "La tabku ala akhi ba'dal yaum." Mulai hari ini jangan tangisi saudara. Berarti nomor satu yang dilakukan Nabi, nyantuni keluarga mayit, suruh buat makanan. Yang nomor dua yang dilakukan Nabi, datang ke keluarga duka, apa namanya itu? Takziah, menghibur. Wis ojo nangis, wis cukup. Setelah itu Nabi memanggil anak yatimnya Ja'far. Anak yatimnya Ja'far namanya Abdullah bin Ja'far dan Muhammad bin Ja'far. Cukup ya. Intinya sampun. Jadi tinggal nunggu ikut Rasulullah. Rasulullah nggak melakukan itu. Dan Rasulullah menyantuni anaknya Ja'far. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf karena sudah waktunya adzan. Kita selesaikan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.